Ini udah ngerekam nih Bang, 1 menit. Iya. Iya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, rabbil alamin. Kawan-kawan, saya sedang berada di kota Solo, ada kegiatan event panahan dan ketemu bersama the one and only Masya Allah. Bang Iis Aprilian a.k.a. Usman Al-Jawara hafizahullah ta'ala. Masya Allah. Assalamualaikum teman-teman. Masalah. Ini enggak serius-serius sekali Bang. Oh, jangan iya. jangan serius-serius. Itu yang parah, kalau kita serius ya nggak bisa. Sama, makanya saya juga bingung kalau serius-serius. Hari ini teman-teman, Bang Usman ini kalau yang pegiat panahan semua rata-rata tahu lah ya. Cuman kalau ada teman-teman kami yang enggak tahu ya, beliau maker, bow maker, bowyer, dan juga pemanah di Riau cukup ya the best. Tiga besar Riau lah. Termasuk pemanah yang handal juga di Riau. Dan hari ini kita mau minta ilmu ke beliau. Mumpung sekali-sekali ketemu, saya mau minta ilmunya yang bisa kita ambil sama-sama dan kita bisa share. Semoga bermanfaat jadi amal jariah untuk beliau. Kita soal akurasi skip Bang ya? Boleh. Di skip aja, nggak usah dibahas. Senggol-senggol sedikit. Senggol-senggol sedikit. Beliau ini teman-teman adalah seorang pemanah yang cukup akurasinya bagus. Tapi saya mau tanya soal akurasi ke beliau. Beliau bilang, saya pemanah instinktif dia bilang. Tapi tolonglah Bang kasih sedikit juga lah. Ini apa? Soal akurasi ya. Ya, apa sih faktor yang mempengaruhi ketepatan itu? Apa yang harus kita lakukan sebagai pemanah? Mungkin alat mungkin harus gimana, terus skill harus gimana gitu loh. Jadi Bismillah. Nah ini semi serius nih. Jadi sebetulnya akurasi itu didapatkan dari usaha latihan. Itu yang pertama. Jadi beberapa teman sampaikan kepada saya, termasuk kita sering sharing seperti ini, akurasi itu karena kita latih. Itu yang pertama. Tekad, niat, latihan. Kemudian yang terpenting dari akurasi itu adalah memperbaiki alat. Daripada kita dari awal kita pertama memang niat, skill kita latih. Yang berikutnya mesti kita perbaiki, walaupun skill kita bagus, teknik kita bagus, tapi alat yang perbaiki. Cobalah seorang yang skillnya bagus dikasih busur PVC. Ya kacau juga ya. PVC yang nggak tahu LBS berapa dengan aero aluminium yang sayapnya 8 akan bisa. Walaupun skillnya bagus. Jadi setelah memperbaiki teknik, istiqomah latihan, yang terpenting itu adalah alat. Walaupun kita nggak boleh bergantung pada alat, gitu kan? Betul. Jadi pertama busurnya itu yang mesti yang sesuai dengan seorang pemanah itu dulu. Tarikannya nggak terlalu berat dan tidak terlalu ringan. Selanjutnya yang perlu kita perbaiki untuk mendapatkan akurasi itu salah satunya aero. Nah, ini penting juga. Anak panahnya harus selaras dengan busurnya. Walaupun kita bisa memakai semua busur, semua anak panah, tapi kita harus mencocokkan antara busur yang kita pegang dengan anak panah kita gitu. Salah satunya kita perhatikan kelurusannya, itu yang terpenting, kelurusan, pemasangan bulu, pemasangan poin. Kemudian baru berlanjut untuk kualitas yang ke atasnya, untuk spine, GBP-nya kita harus perhatikan juga gitu. Itu wajib diperhitungkan. Wajib diperhitungkan. Salah satu syarat untuk akurasi itu. Salah satu syaratnya. Kemudian untuk cara bidik, nah itu kita perhatikan. Cara bidik kan beberapa bowyer archer atau pemanah ini dia ada yang orang itu tipenya on point. Jadi ketika memanah itu dia ujung poin itu langsung ke tengah target, on point gitu. Ada juga beberapa temen yang saya jumpai di lapangan yang akurasinya bagus, dia dari kanan ke kiri dulu gitu. Ada juga diarahkan sampai pas gitu. Pas dulu ke tengah. Ada juga beberapa temen dari atas ke bawah. Ada juga saya lihat, makanya ini apa istilahnya? Beda orang beda juga cara untuk akurasi. Kalau dari atas ke bawah itu sky draw istilahnya. Ya, tapi nggak terlalu tinggi. Ke atas betul. Kalau dari bawah ke atas tuh earth draw. Gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi akurasi ini bisa dibilang untuk teknik tergantung archernya sendiri. Kalau untuk alat sudah pasti harus menyesuaikan yang dibicarakan sebelumnya. Sebagaimana saya ketahui di Bang Usman ini teman-teman, beliau pernah belajar gawing Bang ya? Pernah belajar gawing, kemudian ikut kelas pewaris juga ya. Nah, untuk Bang Usmannya sendiri, itu kalau dalam event secara pribadi nih, form pribadi itu pakai yang mana? Dicampur-campur kah? Atau ya gimana Bang? Kalau saya pribadi sebetulnya masih campur, masih mix. Jadi ada form yang masih istilahnya memori pemakaian secara going, ada juga secara bidikan itu dalam teknik para imam atau dikenal dengan teknik
pengaplikasian di pewaris gitu. Jadi memang salah satunya kan dari tarikan di belakang cuping di oing pun belakang cuping. Sebetulnya memang panahan itu lebih full lebih panjang, tarikan full itu lebih bagus sebenarnya. Di beberapa seperti itu untuk. Jadi secara form memang pada akhirnya dicocokkan dengan kebutuhan diri pribadi ya, sesuai anatomi tubuh. Kan beda-beda orang kan. Kemudian sebetulnya kalau bicara lagi ke akurasi, teknik yang bisa dibilang nggak ada percontohan kayak Goyingka ada jelas ini contohnya kayak teknik imam contoh. Teknik yang bisa dibilang teknik yang kita buat sendiri, kalau kita latih insya Allah bisa juga ya gitu. Tapi hanya saja mungkin kalau yang kita coba-coba sendiri ngabisin waktu jadinya ngabisin waktu riset sendiri kemudian nggak bisa kita jelaskan. betul, tapi kalau sudah ada referensi kita bisa jelaskan gitu. Karena sudah dijabarkan ke orang terdahulu gitu. Iya betul. Salah satunya seperti itu. Itu sedikit kalau soal perkara akurasi, ada yang lagi mau ditambahkan nggak Bang? Kira-kira? Kalau permasalahan panahnya ya istiqomah ini yang susah. Beberapa teman, salah satu saya pribadi nih sampai datang ke Sumba ini karena untuk membangkitkan giro panan lagi. Iya betul. Jazbah, semangat untuk dalam panan. Karena kan beberapa teman kami memang betul di panan ini ada yang tumbang, ada yang jatuh, ada yang tenggelam, ada yang naik gitu. Jadi kita berdoa sama Allah ini supaya kita jangan termasuk orang yang tenggelam dalam panahan. Betul. Jadi beberapa tempat saya lihat beberapa teman sudah tidak ada lagi dalam panahan gitu. Sebetulnya sedih, tapi mungkin kita harus lihat ke faktor, ada faktor X lah, mungkin faktor pekerjaan, mungkin mereka faktor banyak kebutuhan faktor sebagainya. Itu yang memang kita juga nggak bisa salahkan ya. Gitu. Mungkin karena kesibukan, kebutuhan ekonomi dan sebagainya mungkin ya. Paling tidak secara pribadi kita mengusahakan diri kita masing-masing dan orang terdekat agar tetap dalam panahan. Betul. Yang jelas karena seru nih panahan. Minimal kalau saya pribadi itu minimal tuh kita jadi bara Bang, jadi bara ya. Betul. Bara itu kalau hidup apapun yang nonggok di atasnya otomatis ikut kebakar lagi. Iya betul, otomatis ikut kebakar. Tetap menyala. Kalau kita sebagai bara pun mati, ya udah selesai lah aktivitas ini gitu loh. Dan itu mungkin sedikit tentang akurasi aja ya. Tapi yang sebenarnya saya mau tanyakan ini teman-teman adalah beliau seorang bowmaker, seorang bowyer. Saya mendapatkan laporan, ini ada laporan nih dari beberapa kawan-kawan pengguna busur buatan beliau Aljawara. Hasil lecutan busur fiber Aljawara itu luar biasa. Ini ada laporan langsung ke saya beberapa kawan-kawan kami. Aljawara itu lecutannya luar biasa, bahkan dengan laminasi pun ya tidak ada bedanya, dia bilang bla bla bla. Yang ingin saya tanyakan langsung ke beliau sebenarnya adalah ya busur fiber itu Bang, itu kan fibernya fiber aja. Kita beli fiber yang sama di mana-mana. Kok bisa busur yang dibuat si fulan dengan si fulan yang lain itu hasilnya berbeda? Itu kira-kira faktor apa yang menentukan? Kurva kah, siyah kah, atau tahajud pembuatnya mungkin ya? Ini mungkin sebetulnya bisa dibilang pertanyaan salah alamat gitu. Tapi nggak apa-apa lah dijelaskan sedikit karena saya sudah dapat 2 atau 3 kali ya orang yang menggunakan busur Aljawara itu memberi laporan Aljawara tuh lecutannya ngeri. Yang biasanya elevasi cuman harusnya segini, kalau pakai Aljawara begini aja sampai dia bilang. Makanya dalam kesempatan ini ya mohon beliau untuk menjelaskan gitu loh. Dia mungkin pertanyaan ini jawabannya, tapi bukan pertanyaan Makoli sih. Tapi mudah-mudahan pertanyaan yang sesuai dengan keilmuan yang sedikit nih yang saya dapatkan. Jadi salah satunya kalau untuk lecutan itu dari bahan lah. Oke. Bahan kan fiber tuh banyak grade-nya. Iya betul. Ada yang bening, ada warna kekuningan, susu, ada hitam. Jadi kita harus memilih bahan yang betul. Karena kan ada juga fiber-fiber yang murah. Pertama dari bahan, yang kedua dari lem berpengaruh. Bang San, untuk fiber pilih yang mana? Fiber hijau butek. Saya kemarin coba beli yang agak putih, itu enggak beberapa kali pemakaian crack dia. Ada yang bisa kayak angka 8 dia. Iya betul. Lembut. Saya dari dulu alhamdulillah hijau butek yang enggak yang bening berarti ya? Enggak bening. Bening pernah coba tapi kelemahannya karena susah ngebelah mungkin. Itu dia keras. Karena pisau kita mungkin enggak seperti grade pisau orang tuh yang belahnya betul-betul seperti itu. Pisau butek, kemudian untuk lem betul-betul. Karena kan lem ini bukan pengukur akurasi tapi ketahanan busur. Iya betul. Nanti kan saya bertanya sama teman-teman yang memang dia ini berkecimpung di lem lah, bisa dikatakan paham lah zat-zat kimia.
ada beberapa lem itu yang sifatnya keras kan, ada yang fleksibel gitu kan. Lem itu kan kenapa mereknya beda-beda? Iya, betul. Makanya Secara sifat dia berbeda, setelah mengeras itu sifatnya beda. Ya, kemudian yang kedua itu, yang selanjutnya dia kurva. Itu yang ini. Untuk lem pakai apa? Saya alhamdulillah sekarang ini nggak ada yang saya, yang Bang Remon lah, Epomon. Alhamdulillah dari dulu awal-awal dulu pakai SK dari 2016 sampai di 2018 kalau nggak sampai 2019 sampai ke sini Epomon masih bertahan. Ya, saya juga. Di laminasi pun Epomon juga laminasi. Nih Bang Remon, mana nih sponsor sih masuk nih harusnya. Epomon masih pengguna Epomon nih. Epomon setia nih. Untuk lem Epomon ya, perbandingan adukan epoksi dan hardenernya? Kalau enggak, kalau sekarang 10-11 lah. Lebih kalau saya pribadi ya, hardener atau hardenernya. Hardenernya dilebihkan. Oke. Tapi ada beberapa teman tergantung ini sih. Kalau ada beberapa teman dia suruh agar lemnya cepat kering, maka dibanyak hardener. Ada yang bilang biar dia lenturnya bagus, dibanyakan resin. Tergantung pengguna. Kalau saya pribadi hardener lebih banyak. Oke, hardener lebih banyak. Kemudian ada trik-trik aduk nah Bang. Beberapa orang saya perhatikan, misalkan aduk, setelah itu tunggu beberapa waktu terlebih dahulu sampai buihnya keluar atau apapun lah gitu lah. Kalau sebetulnya ini bukan rahasia umum lagi bagi para boyer ya. Mungkin Bang Topik beda cara, saya beda cara, teman-teman yang lain beda cara. Tapi yang saya simak dari beberapa teman, termasuk kemarin ada masukan dari Bang Yuga, Abu Umar, kemudian Bang Remon. Jadi memang lem itu ada kalau siapa teman Bang Yuga atau Abu Umar kemarin itu. Jadi hardener dipanaskan dulu untuk mancing kimianya. Hardenernya dengan kalau mereka pakai blower, kalau saya jemur matahari atau di open pakai ini. Kalau saya pribadi pengaplikasinya bukan seperti itu. Jadi hardener sama resin diaduk dulu sampai rata kan. Itu udah umum tuh harus rata. Kemudian dijemur atau dimasukin open dia panas sekitar 3 sampai 5 menit lah supaya dia udah berubah. Kan dia kan awalnya seperti warna susu ya sampai agak bening menguning dia. Oh, baru diaplikasikan ke fibernya. Gitu. Jadi nggak langsung diaduk langsung oles enggak. Untuk belah fibernya berapa, Bang? Tergantung kan ketebalan. Ada yang 2 belah aja, ada yang menjadi 3 bagian, 2 kali belah. Kalau saya pribadi pertama kan jig saya punya itu beberapa jig. Ada yang ekstrim, ada yang biasa. Kalau ekstrim otomatis dia bagian kazan atas ini dia lebih melekuk. Jadi biar dia ikut ininya kita belah. Jadi belah 3 lah, kayak 4 mili itu kita belah. Tergantung kebutuhan. Tergantung kebutuhan dan ketebalan fiber. Kalau yang 6 mili nggak mungkin belah 2. Iya betul. Belah 4 lah, belah 4. Tapi rata-rata saya 3 belahan. Rata-rata 3 belahan. Fiber 4 mili berarti. 4 mili. Kalau yang 2 mili setengah atau 3 mili dia 2. Oh gitu. Itu berefek enggak ke kelecutan? Kalau banyakkan belah itu cuman ketahanan atau ada efeknya enggak ke power lecutan busur? Kira-kira. Kalau untuk pendapat saya pribadi lebih cenderung dia ngikut jig aja, tapi kalau untuk power belum dapat saya ininya. Kalau belah 2 biasanya ada perubahan dia ya. Tapi kalau belah 3 enggak gitu. Enggak, belah 3 dia langsung ikut. Oh, langsung memang seperti apa jig ya dilepas gitu. Dia udah kayak gitu aja. Walaupun dia miss tapi sedikit saja. Iya, oke. Oh iya. Baru kemarin teman-teman ada orang Malaysia yang saya lupa di WA atau di mana, dia nanya. Setelah dibuka dari jig itu lagi ada perselisihannya berapa inci kata dia kan. Ada pergeseran lah daripada jig kita, daripada kurva jig kita, dia bilang. Kemungkinan mesti diperhatikan juga presisi pembelahan. Kadang kenapa dia balik seperti itu, dia belah 2. Tapi sebelah tebal, sebelah tipis. Jadi ini nanti bisa miss dia jauh dari ini. Nggak imbang dia. Nggak imbang. Makanya betul-betul dari awal itu ada beberapa teman teknik pembelahannya itu pakai kartel dulu dia, tengah. Taruh dulu kartel tengah, ditekuk sebentar untuk jalurnya baru tebalnya. Jadi dipastikan dia dari awal itu tengah dulu. Di tengah lurus. Ada yang paling detail saya tengok teman digariskan pakai ini dulu, tengah. Oh, seribet itu. Kalau saya enggak sih. Karena kita udah insting udah makanan sehari-hari betul. Oh, ada kawan-kawan yang memang serumit itu memastikan belahannya itu sama rata ya. Di garis tengah, kasih kartel, tekuk sedikit, udah dapat jalur baru. Itu nggak akan meleset. Kalau kita kan tergantung mood. Kalau agak miring, betul. Iya. Kalau mood agak bagus, oke selesai. Seperti tapi kadang ada momen-momen di mana gitu kan. Terus belahnya jadi miring ya. Sudah itu pisau, perhatikan. Kadang kan kita sudah berapa kali membending, pisaunya itu udah tumpul, kita masih ini ya. Maka itu juga merusak belahan ya. Kemudian fiber kita kan beli random nih. Dengan kualitas sama random, tapi kita nggak tahu. Kapan untuk pembelian di mana Bang fiber? Alhamdulillah sekarang masih di Dinal sih, Uswah.
Dinal. Oh, Al-Uswah di Shopee ada ya? Shopee ada, tapi langsung ke orang aja dapat diskon. Oh, saya beli yang Dinal. 6 milimeteran biasanya ke Al-Uswah tuh. Iya. Ke Dinal aja langsung ke kontak WA beliau. Facebooknya jarang aktif. Jadi untuk ini juga pisau juga sih pengaruh untuk ini. Kadang kan sudah tumpul pisau kita paksakan. Untuk iya betul. Yang terakhir ini masalah tadi sempat masuk ke kurva sebenarnya, tapi saya potong di handle juga pengaruh. Nah, apa nih Bang? Pengaruhnya seperti apa nih? Kalau di handle, kalau untuk lecutan itu kalau insert handle lebih bagus. Karena dia kaku ya. Dia kaku kemudian dia di dalam. Jadi ngikut dia. Tapi kalau untuk apa namanya? Akurasi sebetulnya salah satunya kalau kita balik lagi ke akurasi di Aeropass ini ya. Aeropass ya. Maka beberapa boyer itu kan kecil betul di Aeropass. Iya, betul. Kalau kita nggak data, kemudian selain dari kita teknik yang kita latih kan, kalau kita bilang Aeropass, bagaimana busur KTB gitu yang Aeropass datar gitu kan. Tapi kan memang posisi pegangnya pun kalau KTB harus kalau ngikut teknik orang itu kan miring. Jadi bisa dibilang nggak terlalu berpengaruh. Ya, intinya sebenarnya kayaknya Aeropass ini mempengaruhi akurasi karena si Aero akan lebih dekat ke titik center kan. Walaupun Aeropass besar pun bisa diakali sebenarnya, cuman agak butuh teknik lain. Kemudian kemiringan. Kemudian kalau untuk akurasi tadi juga selain dari busur, aero, kemudian string harus perhatikan juga. Jangan terlalu tebal, jangan terlalu banyak ply lembarnya, jangan terus dikit. Kemudian bahan lah. Kalau kita semakin mau bagus lecutannya, kalau bisa pakai pas ply. Al-Jawara pakai apa emangnya? Kalau untuk yang busur umum, busur bending, karena kita harganya murah-murah, Dacron saja. Itu sudah umum lah sudah. Kalau pribadi pakai ada fast fly. Kalau untuk busur pribadi fast fly. Iya. Kalau untuk laminasi fast fly atau Dina lah. Oh iya, masya Allah. Karena kan jauh lah, kan segulung 50.000 lah katakanlah kalau ini betul. Dacron. Kalau pas fly 1.200.000. Karena kita memperhitungkan ke harga penjualan produk ya. Kalau dijual di budget cuman under 1 juta, terus stringnya kita pakai fast fly, tekor. Sedangkan ke teman-teman yang di busur modern jual string aja 200.000. Betul. Kita busur di bawah 1 jutaan. Itu hitungannya di string juga. Ya paling kita bisa untuk satu string itu di bawah 100.000 ya, 50, 60 kadang kan, cuman untuk satu string kalau Dacron ya. Oke. Jadi kurvanya ini Bang, saya perhatikan ya beberapa kawan yang cerita kalau lecutan busurnya Al-Jawara itu bagus. Saya perhatikan kurvanya itu mirip-mirip dengan Arom U saya perhatikan. Dan sepengalaman kita juga sama-sama tahu Arom U ini memang untuk di menzil dari dulu kan dia menghasilkan busur-busur yang sering kali juara. Saya tengok kan efek kurva kali ya gitu loh. Sudah itu ini kemarin sudah saya sampaikan sama Kang Effendi RMU ya. Dulu kan sempat RMU beberapa kali di Jawa ya juara. Kemudian terakhir di Temboro itu busurnya Habib Nizam, tapi buatan dari siapa? Ucup Soleh, Halilintar Bo. Itu saya dari handle, insert handle-nya saya kemarin kan di Riau kan Bang Fahmi pakai itu kan sebetulnya udah pecah rekor Indonesia. 399 atau 397 kemarin tuh. Di jarak di busur 50 ke bawah, under 50. Itu saya lihat karena kan kita nggak pegang langsung, kita lihat dari kurva saja dari postingan. Itu kalau kurva sia atau handle kurva atas itu saya niru Arom U. Saya udah sampaikan makanya. Gimana Bang? Dia agak melekuk di atasnya. Agak nukik dia ininya kurvanya. Kalau handle saya niru yang punyanya Halilintar, Kang Ucup Soleh, Ustaz Zulkifli. Jadi itulah kemarin dua itu saya kombinasikan, saya buat. Itulah kemarin pas kita lomba di Pekanbaru tuh di Kamper letaknya itu Bang Fahmi itu rekornya kalau nggak salah 399 kemarin udah tercatat. Tapi memang ini nggak skala nasional jadi kayak tarkam saja. Iya, tarkam. Jadi nggak dicatat di pencatatan yang resmi. Iya, resmi. Tapi Aeronya Aero Bang Fahri, FF Aero kemarin. FF ya. Jadi Aero pakai FF Aero. Sesuaikan dengan busur itu kemarin 49 di 27 atau 28 in. Oke, dan sekarang sedikit lagi terakhir mungkin ya karena durasi terbatas ini ya. Kalau durasinya banyak. Udah lompat ke laminasi. Kemarin saya ada event di Padang, teman-teman di Kota Padang ya. Kemudian ada satu orang pemanah ini Bang Ilham. Dia lagi latihan. Saya baru datang dia lagi latihan nih pakai busur laminasi. Saya tengok-tengok juga dari belakang kan.
Dia selesai latihan, busur baru bang, laminasi Aljawara dia bilang. Nah, kemudian lompat ke laminasi nih. Untuk laminasi sendiri belajarnya ke siapa bang? Sebetulnya secara mendasar itu belajarnya otodidak. Oke. Otodidak dan bertanya sama para terdahulu lah sebenarnya. Iya. Panahan. Awalun ya perlaminasian. Karena kan sebetulnya beda laminasi dengan bending ini nggak terlalu jauh. Iya. Tapi kalau memang kita kayak saya pribadi itu kan kita belajar otodidak. Jadi harus menanggung resiko kegagalan. Iya betul. Itu yang paling susahnya itu ya. Karena kalau untuk bending, kalau dia twist sedikit, kita masih ngakalin gerinda sebelah twist. Kalau dia LBS berat, kita masih bisa taper atau seper betul. Tapi kalau laminasi, twist atau keberatan keringanan ya wassalam. Jadi jual kepada yang membutuhkan. Barang jadi itu udah nggak bisa diapa-apain ya. Dapat LBS segitu ya udah segitu. Tawakal lagi. Iya betul. Itu bahan dari mana bang? Kalau laminasi? Alhamdulillah sekarang laminasi saya karena kita tahap belajar. Nanti tergantung yang mesen. Kalau yang mesen dia minta harga yang agak ini standar, itu kita kasih yang bahan berpo, fiber berpo. Karena kan perbandingannya jauh tuh. Kalau yang di distributor kita dapat kalau berpo itu per meternya 135 atau 150 per meter. Tapi yang fiber Cina 80.000. Jadi jauh ya. Jauh. Tapi kalau sekarang untuk core masih pakai bambu sih. Bambu kan lebih banyak. Bambu yang impor juga kan ya? Nggak ada yang lokal, belum ada yang lokal. Iya, yang udah kayak pabrikan itu ya. Lokal belum ada buat. Masih impor semua. Ya memang kayaknya bambu susah dibuat strip bambunya itu memang bukan strip bambu yang diolah tradisional kayaknya. Betul. Memang produksi pabrik kayaknya ya. Kayak orang buat triplek gitu. Iya kan, udah ruasnya itu udah di mana-mana. Ya, udah menyebar ke pinggir. Iya betul kan ya. Iya betul, Masya Allah. Dan laminasi udah jalan berapa lama bang? Untuk maksudnya sampai berani Niro jadi busur, soalnya saya udah tengok cukup lama ya dari awal bikin busur laminasi. Saya termasuk yang di Bang Usman kayaknya gagal nih. Saya termasuk karena saya pernah dulu waktu di rumah yang lama, beliau alat bekerjanya yang mirip-mirip saya. Jadi bukan orang yang bukan alat lengkap. Jadi model nekat. Ketika beliau nekat bikin laminasi, saya ada keraguan sebenarnya. Tapi pas lihat Bang Ilham kemarin make, nah ini jadi ini udah busur dan fungsional bisa dipakai, dan beliau juara juga Bang Ilham waktu momen di Padang ya waktu itu kan. Jadi habis waktu berapa lama tuh Bang sampai jadi yang udah fungsional gitu lah? Sebetulnya bisa dibilang kita buat busur ini termasuk bending kan, bending laminasi. Sebetulnya bukan untuk niat dijual kan sebetulnya. Iya, daripada karena budget kita dikit, daripada kita beli sama orang yang harganya 4 sampai 5 juta ya kita buat sendiri, minimal untuk pakai sendiri. Tapi ternyata ada temen yang suka mau beli ya udah kita jual. Jadi alhamdulillah dari hampir 2 tahun lah, setahun pertama itu baru lihat. Tahun yang belakang itu riset buat dipakai setiap waktu di ini kan Lingga sudah pakai tuh laminasi. Oh iya ya. Betul betul. Yang ada jempari. Iya, jempari juga kan yang 70-nya pakai laminasi. Jadi laminasi pertama itu bertahan sekitar 8 sampai 9 bulan. Karena dipakai setiap hari dalam kondisi Riau Pekanbaru ini panas. Itu kenanya di dekat handle. Jadi itulah uniknya laminasi itu, setiap kegagalan kita bisa ngambil pelajaran di situ. Iya betul. Jadi ini kenapa bisa gagal? Oh, handle mungkin terlalu kaku gitu. Ini bahan handle-nya mungkin harus diinikan lagi. Jadi setiap kegagalan itu kalau memang kita mau belajar bisa ngambil ini. Jadi sekarang untuk laminasi Aljawara itu udah fix desainnya ya? Nggak bisa dibilang fix juga karena busur laminasi ini sama dengan bending, tergantung jig selera. Makanya kan ada beberapa boyer laminasi Indonesia dia jignya gitu-gitu aja gitu. Iya, betul. Sebutkanlah, boleh sebut nama ya, kayak teman-teman yang punya kayak busur Mufik kan dari dulu. Bertahan dengan kurva itu. Tapi sekarang alhamdulillah udah mulai ada busur tartar ya. Jadi terkesan kita langsung tahu, oh ini Mufik. Kita langsung gitu. tahu ya. Kayak busur Mahkus kan. Busur legenda. Ini dari dulu gitu ya. Tapi kayak saya karena ngikutin tren lah. Kalau dulu saya jig pertama itu replika Saluki sama kayak punya Bang Remon. Jig dari mana? Bikin sendiri? Beli karena alat nggak ada. Jadi sistem pressnya yang pakai angin atau yang manual? Awal yang jig lama yang busur Bang Ilham itu masih klem, pakai klem. Tapi yang sekarang yang datang 2, 3 itu udah masuk. Alhamdulillah kemarin dapat. Jadi inilah kalau modal kecil ya. Jadi teman-teman nih, ya udah, antum mau laminasi mau.
kasih murah-murah. Antum lijik lah harga sekian, nanti saya kasihkan satu busur daripada kita ngutang. Oh gitu. Jadi ya, antum mau busur, antum beli bahan ya ini. Jadi kita sekalian riset, sekalian kita kasihkan busur walaupun dengan harga murah tapi tetap bergaransi. Jadi bisa diakali ya. Diakali. Tapi kalau nunggu modal terkumpul dulu nggak akan siap. Ada beberapa teman ada yang jual sepeda motor, ada yang bongkar tabung. Jadi memang itu karena biaya riset mahal. Makanya beberapa Facebook saya belakangannya ada kayak pertanyaan lah di Facebook, kenapa busur itu nggak bisa dijual murah? Biaya riset mahal. Kita paham. Ya saya baca. Kalau bahan murah sekali bahan, nggak sesuai, nggak sampai 1 juta pun bahannya. Mungkin nggak sampai 500 kalau dihitung bahan. Tapi sama lah kayak saya di pisau lempar juga teman-teman. Saya berani menjual pisau lempar itu setelah 2 tahun. Setelah kita betul-betul mengetahui teknis melempar pisau seperti apa, sehingga ketika produk jadi kita lempar ke pasaran, kita punya tanggung jawab terhadap si produk. Betul. Karena kita udah risetnya bertahun-tahun terlebih dahulu gitu loh. Jadi kalau orang tanya, lah bahannya cuma itu. Ini bukan masalah bahan gitu loh. Tapi riset kita bertahun-tahun. Sampai desain seperti ini yang betul fungsional untuk dilempar dan sebagainya. Baru kita lepas ke pasar, tekornya bertahun-tahun itu yang nggak bisa membuat ini produk dijual receh kan lebih gitu ya. Sudah itu yang tadi yang kelewat rasanya. Ini yang perlu disampaikan sama dengan kayak pisau kan. Ini cuma modalnya besi plate. Kok bisa mahal? Saya pun ada besi plate bisa buat. Sebenarnya nggak mahal juga. Cuman ya maksudnya ada juga yang orang tuh nggak paham riset sama ilmu itu yang mahal sebetulnya. Kemudian kayak tadi busur. Itu yang membedakan apa gitu. Padahal kita pakai fiber yang sama, lem yang sama, sing yang sama. Yang seperti ada beberapa temen bilang, saya kasih kamu resep kue, bumbunya, tepungnya sudah tercatat semua. Bang Topik yang buat, saya yang buat, nanti rasakan beda. Itu dia busur gitu juga. Kita lem sama, ini sama, tapi nanti beda tangan, feelnya beda, rasanya jadi beda. Tadi yang terakhir belum kejawab tuh Bang. Soal klaimnya yang sekarang udah pakai angin, kompresor. Udah sistem angin. Ya agak yang pada dapat suntikan lah. Itu beli sama siapa? Ada namanya, nggak tahu dia punya Facebook apa nggak. Ada di kalau produsennya Basilbo enggak? Bukan, beda. Itu lebih tinggi lagi sih. Memang bagus kalau Basilbo, Bang Hendra Wardana lebih harganya lebih tinggi, tapi memang kualitas sama ininya lebih bagus, saya cakep. Saya dapat yang harga agak murah. Berapa? Di bawah 1,3. Di bawah untuk satu desain gitu. Untuk satu, ya udah satu jig gitu. Udah sekalian selangnya. Itu untuk pengisian angin harus pakai kompresor ya? Ada sebetulnya kalau mau cepat kompresor, tapi saya tengok di YouTube ada yang pakai manual. Di YouTube saya kan lihat YouTube. Ini opsi kalau uangnya nggak cukup, kayaknya bisa. Karena saya bertanya seperti itu, karena saya termasuk yang budget minim kan. Jadi kita harus mengantisipasi. Saya tengok di YouTube, oh bisa juga ya pakai pompa kayak gini. Kan nggak semuanya kan anginnya kan? Betul. Nah, soalnya saya punya pompa senapan. Bisa itu kan PSI-nya lebih kuat daripada pompa manual untuk motor. Sekitar berapa PSI-nya? Ribuan Bang. Oh bisa tuh. Udah ya beda. Kalau pompa motor itu cuma ratusan saya tengok. Saya udah pompa untuk senapan angin itu ribuan. Oke, mungkin itu aja Bang. Ini warna handphonenya udah langsung berubah karena udah mulai panas ya. Puluhan menit. Sekian, udah mulai menyala. Mulai menyala. Semoga tidak hilang nanti hasil rekamannya dan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.